Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Ini semua bukti kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami butuh firman-Mu yang menuntun kami Bapa, yang mengingatkan kami, dan juga Bapa yang meneguhkan kami. Urapi kami semua, hamba-Mu, baik semua yang mendengar, kiranya urapan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian kehidupan kami. Hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Dikatakan situ, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulangi lagi, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat itu ketika Dia akan naik ke sorga. Di situ dikatakan, aku akan minta kepadamu Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada janji dari Yesus untuk setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mengikut Dia. Ini janjinya ini kepada murid-muridnya. Dia berbicara bagaimana Yesus menjanjikan penghibur. Ini adalah dikatakan kuasa Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus dikatakan seorang penolong yang lain. Di bahasa Yunaninya dikatakan Parakletos, adalah Roh Kudus. Roh kebenaran itu dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini dikatakan Roh Kudus yang menjadi penghibur, dikatakan menjadi penolong, akan menyertai kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya ketika Dia, Tuhan Yesus, sudah naik ke surga. Tetapi ada penghibur, ada Roh Kudus yang dijanjikan yang akan menyertai kita, dikatakan akan tinggal diam di dalam kita. Dan inilah janji Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pentingnya hidup kita, pentingnya hati kita membuka hati untuk hadirnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena inilah yang dikatakan Dia akan menyertai kita, Dia akan menuntun kita. Dan fungsi Parakletos itu sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penuntun, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita. Banyak hal dikatakan Parakletos itu artinya penolong, itu banyak sekali, menjadi penghibur. Dia menghiburkan kita di saat kita susah. Dia menjadi penolong. Banyak hal, dan ini pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita mau hidup dengan Roh Kudus, mau hidup membuka hati untuk Dia bersemayam dalam hati kita. Karena pada awalnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam, sebelum mereka jatuh dalam dosa, dikatakan nafas Allah, dihembuskan nafas Allah, dan dia hidup. Artinya dikatakan situ bahwa Roh Allah sudah ada dalam manusia sejak awal, sejak Adam diciptakan sudah ada. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, Roh itu keluar, Roh itu tidak ada lagi. Karena
Adam jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga dikatakan, Roh Tuhan tidak akan lama-lama, tidak akan berbantah-bantah dengan manusia. Dan dikatakan lagi, tidak mau tinggal lama dalam tubuh manusia karena manusia itu daging. Sifatnya selalu ingin melakukan hal-hal yang jahat, yang selalu bertentangan. Tetapi inilah janji Kristus. Ketika dia sudah mati memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Supaya apa? Roh itu kembali. Roh itu yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Menjadi penghiburan, menjadi penuntun, yang menjadi membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Dan dikatakan di ayat 26 di situ dikatakan, bagaimana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan dikatakan dia mengajarkan, ini berbicara, dia yang akan mendidik kita, dia akan menjadi guru, dia akan menjadi guru dalam kehidupan kita, mengajar. Dikatakan mengajar apa yang Yesus sudah ajarkan. Dan dikatakan inilah fungsinya para Parakletos itu. Jadi mari buka hati untuk Roh Kudus bersama yang dalam hidup kita dan mau dipimpin oleh Roh Allah dalam setiap kehidupan kita, karena tanpa tuntunan Roh Allah kita hanya manusia biasa yang seringkali bisa keliru, seringkali bisa salah langkah. Inilah perlunya penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami hanya manusia biasa. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, pimpin tuntun langkah kami. Hiburkan, Engkau yang menghiburkan kami dalam kesusahan. Engkau yang akan membimbing kami, Engkau yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa, kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang memegang tangan kami sepanjang hari ini, hari-hari yang kami akan lewati. Biarlah kami dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah Engkau mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.